Lagi di my YouTube channel bersama saya Nur Riyadi, mahasiswa profesi kedokteran gigi. Di sini saya nggak akan sendirian, nanti saya akan mengundang teman saya juga untuk menjelaskan apa kesibukan yang dilakukan selama perkuliahan, terutama di masa pandemi ini. Karena kan kita perkuliahan ini secara daring atau online. Kita perkuliahan ini secara daring atau online. Dan juga pasti ada waktu-waktu luang yang dapat diisi dengan kesibukan-kesibukan lain. Nah, teman saya ini dengar-dengar Oke, ini kali ini saya udah kesambung dengan teman saya. Dia sekarang ada di Jogja. Mungkin bisa dikenalkan dulu dengan siapa? Halo, nama aku Regalian, bisa dipanggil Ray. Biasanya sih dipanggil Ray. Sekarang aku di Jogja karena kondisi pandemi juga, jadi koasnya belum bisa ke Purwokerto lagi. Ya, jadi semua anak kedokteran gigi sekarang koasnya masih di rumah ya, masing-masing. Ya, Tadi di awal di pembukaan itu Ray kan baru masuk koas ya. Kemudian kemarin kan ada sumpah koas, itu gimana sih? Mungkin pada belum tahu tuh sumpah koas itu apa gitu. Kan taunya pada sumpah dokter gitu. oke. Sumpah koas ya. Sumpah koas sebenarnya kita pengambilan janji koas gitu ya. Jadi sebenarnya koas sendiri itu adalah dokter muda gitu kan. Nah, selama kita itu kita disumpah gitu, tetap harus menjaga rahasia pasien gitu. Terus ya menaati di poin-poin di sumpah koas tersebut gitu. Terus selama di sumpah koas itu kita juga dijelaskan bahwa kita koas itu tetap mendapat supervisi dari dokter gitu. Jadi kalau pasien-pasien jangan takut ya kalau semua koas. Itu sih kurang lebih kalau sumpah koas tuh kayak gitu, dan janji buat dokter muda. Kemarin berarti online ya kalau sumpah koasnya. Iya, kemarin tuh online, terus karena kondisi pandemi juga sih sebenarnya ada yang offline juga kemarin itu, cuman ada beberapa. Kalau di kita tuh kemarin yang masuk cuma dua gitu, dari angkatan 16A sama 16B. Oh, perwakilan mungkin ya, kayak Iya, ya, ada perwakilan. ya, benar-benar. Tahun sekarang berapa ini mahasiswa koasnya? Mahasiswa koas, kalau setahu aku 32 ya. Kalau dari Udah aku, gabungan gimana? tuh ya. Iya, kalau dari aku sendiri kan kita kan ada 16A sama B ya. Aku 16A itu ada sekitar 18 orang. Nih. Terus sekarang berarti udah mulai belum untuk pembelajaran koasnya? Udah, sebenarnya itu dari Maret, Maret kemarin itu udah mulai gitu. Cuman kita kemarin itu kan belum regis ya sebagai mahasiswa koas. Kita baru terregis itu kemarin bulan ini, malah bulan ini Oktober baru terregis. Nah, dari Maret sampai sekarang kita itu baru sibuk-sibuknya jurnalan sebenarnya. Semua bidang berarti jurnalnya. Iya benar, semua bidang. Kalau yang lainnya sih belum, kayaknya semester 2 itu baru mulai untuk requirement daringnya. Itu buat jurnalannya tuh setiap hari atau enggak sih? Kalau di koas di angkatan kamu? Jurnalan. Jurnalan setiap hari. Iya sih kalau dipikir-pikir emang setiap hari gitu.
Karena setiap hari kita harus diskusi sama kelompoknya, terus kita harus cari referensi. Nah, kalau udah selesai gitu, kita kumpulin ke dosennya, minta revisi telaah dari dosennya, minta saran dari dosennya, terus kita revisi lagi. Itu hampir setiap hari sih sebenarnya. Bener. Kan aku udah bilang tuh Ray di awal, kamu udah ya mulai ada kesibukan gitu di samping koas gitu. Mungkin bisa diceritain awalnya itu apa kesibukannya, terus kenapa memilih nggak fokus buat di koasnya gitu. Maksudnya sambil mencari kesibukan lain gitu. I see. Iya, jadi sebenarnya karena kita tuh usianya 23 tahun juga ya. Enggak ya. Pokoknya 23 tahun ke atas gitu ya. Jadi kan sebenarnya usia-usia buat kita tuh udah punya uang sendiri, buat kita mandiri juga gitu. Selain itu, di usia segini tuh buat ngembangin potensi itu harus banget gitu kan. Nah, aku sendiri kan aku punya hobi masak gitu kan. Nah, gimana masakku itu nggak cuma stay di aku doang, nggak cuma stay di keluargaku aja yang ngicip-icip gitu. Jadi bisa keluar gitu. Maksudku orang lain bisa ngicipin gitu kan. Ya syukur-syukur kalau kalau itu bisa berkembang lebih lagi. Amin, amin, Nah, ya amin. kan. Nah, terus bisa juga nanti ke depannya malah menciptakan lapangan kerja baru gitu kan. Betul. Masak kapan, Ray? Mungkin bisa dikirim-kirim gitu. Kirim ke Kebumen, jauh banget. Boleh, Sampai boleh, boleh. kita tuh baru perayaman sih sebenarnya. Berayam. Ya perayaman ya. Damn. Jadi mungkin menurutku lebih simpel. Terus ayam itu juga mudah buat diolah gitu kan. Jadi aku mikir ya udahlah mungkin kita kembangin usaha di ayam dulu aja. Terus nanti mikir ke depannya lagi apa gitu. Terus Baru mau berkembang. ya terus berkembang. Ini baru kepikiran buat frozen food gimana ya gitu. Bener, apalagi kan masa pandemi ini gitu kan. Ada yang malas masak gitu. Bener banget, Jadi bener banget. selain itu mungkin ada lagi mungkin Ray. Apa kesibukannya selain koas sama jualan perayaman katanya? Apa ya? Kayaknya baru itu sih sebenarnya. Kalau aku sih suka karena aku suka Korea nih. Bukan Korea banget tapi aku suka drama-dramanya jadi kesibukanku adalah downloadin drama-drama Korea. Refreshingku salah satunya dari drama Korea itu sih. Kalau kamu Terus gimana, Nuk? enggak, aku sih kalau ya di rumah ya bantu-bantu. Terus ya nyusun-nyusun buat konten-konten kayak gini. Ya udah jarang banget sih bikin konten. Kenapa gitu Mungkin ini jarang? ya kemarin kan kaget karena kan mulai sibuk itu 2 bulan yang lalu lah. Jadi Hmm. kayak terposir di kelas dulu, terus ini agak selalu udah bisa manage waktu lagi. Sekarang bikin konten lagi gitu sih. I see. Tapi pengen 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 jualan, cuman bingung jualan apa. Udah jadi franchise-ku aja. Boleh, boleh, boleh. Bingung jualan apa gitu. Ya paling mantengin saham. Wih, Gila, gila, gila. Aku gini. mau main saham takut, Nuk. Ampun, 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 ampun. Tapi itu nggak ganggu ke kuliahanmu, Ray, Kalau buat masak-masak. jualan ya, sebenarnya sedikit capek sih. Karena manage waktunya kan berarti kan full kan dari jam 8, enggak, dari jam 6 itu sampai jam 6 lagi. Jadi 12 jam itu full banget. Sombong amat. Nah itu kalau aku nggak sama temenku benar-benar kewalahan juga gitu. Susah buat ikut seminar-seminar kayak gitu. Tapi ya itu ada temanku juga gitu. Jadi ketika aku ikut seminar,
dia gantiin dulu gitu, yang masak dia gitu. Terus kalau dia lagi ada kesibukan di pekerjaannya, nanti gantian aku gitu. Jadi saling kerjasama sih sebenarnya. Oh. Berarti nggak sendirian ya? Berapa orang berarti, Re? Aku 2 orang sih. Oh, 2 orang. Sekitar Jogja aja berarti. Ya, sekitar Jogja, Bantul, Sleman, Kota, Kulon Progo sih belum ya. Cuman tiga kabupaten itu aja sih. Malu aku sebenarnya. Bisa. Nggak, loh, kok malu sih? Bagus loh, udah mulai nyicil. Ntar kan dokter giginya lulus, sukses, terus Wih, ayamnya sukses, ya kan? amin. Bisa buka sebelahan gitu kan? Tokonya bisa buka sebelahan. Siapa tahu habis dari cabut, bisa Kebalik dong. nganter makan, lapar. Kebalik dong. Yang nganter dong yang makan. Oh, kalau nggak pasiennya makan dulu, baru nanti ke dokter gigi. Nggak boleh. Betul. Itu resepnya sendiri, Rey? Atau gimana cari-cari, nyoba-nyoba? Iya, aku resepnya sendiri sebenarnya. Jadi selama 1 bulan full tuh aku makan ayam terus. Gila emang. Banyak yang dikurangin kan sebenarnya. Serius? 1 bulan full aku tuh makan ayam terus. Oh, nyobain sendiri gitu. Bener, nyobain ini rasanya kurang apa, ini biar sampai di brand-brand ternama itu kan, yang dari Amerika, yang dari sana. Yang Nah, tiga huruf gitu kan? yang 3 huruf lah ya. Iya, bisa. Ada yang 5 huruf. Ya, ntar aku sebutin di sini nih. Aku Jangan, sebutin nanti. nanti dilaporkan. Iya. Yang penting aku pengennya rasanya tuh sama, tapi harganya tuh yang bisa merata ke orang lain gitu kan. Jadi nggak sampai 20.000 gitu, nggak 15.000 juga nggak nyampe gitu. Udah habis berapa porsi berarti nih? Iya. Dari kemarin aku bukanya dari kapan ya? Ngeri. Bentar, 19 September kalau nggak salah. 19 September aku buka. Oh, udah sebulan nanti ya? Iya, sebulan. 2 minggu tuh Udah lebih. 100 porsi sih, 2 minggu. Nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu sih, nggak ngitung. Hebat. Itu masih sedikit cuy. Kemarin kan ya banyak lah itu hitungannya. Ya. Lagi baru-baru udah Bersyukur. Masa pandemi lagi. Iya. Ya, betul. Mau nanya apa? Pertemanan gitu. Aduh. Enggak, jangan. Oh, pertemanan luas sekali, guys. Itu ntar di konten selanjutnya. Part selanjutnya. Ya, itu. Aduh, ya Allah. Mungkin tips-triknya, Rey, buat bagi waktu gitu. Susah juga sih asli buat bagi waktu kayak gitu. Apalagi kamu masak, terus jualan, terima orderan. Itu diantar sendiri atau gimana? Iya, aku antar sendiri sih. Jadi kalau orderan banyak gitu, mereka udah order itu 1 hari sebelum gitu. Jadi dari jam 6 itu udah packing kayak gitu. Terus apa tadi? Tips manage waktu ya. Sebenarnya kita harus punya timetable gitu sih. Jadi apa ya? Kalau aku orangnya kan suka ditulis gitu. Ini hari ini janjian sama siapa gitu. Terus aku tuh kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus ada seminar dari jam berapa sampai jam berapa, itu semuanya di list gitu. Terus ditaruh di tanggalnya gitu, jamnya juga kayak gitu sih sebenarnya. Kalau aku pribadi kayak gitu, itu lebih sangat-sangat membantu aku buat manage waktu kayak gitu. Berarti hari ini termasuk ditulis berarti ya? Iya, aku nulis. Ya sebenarnya susah nggak sih kayak
Kayak pasti ada rasa malas gitu-gitu nggak sih? Iya, kalau pagi-pagi males banget. Sekarang kan kadang kita kalau pagi dingin banget kan. Nah itu udah aduh pengen tidur, pengen tidur, pengen tidur. Tapi kalau udah hari ini tuh harus kerjain ini, harus kerjain itu, aku punya janji ini. Aduh harus dikerjain nih, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau ya sebenarnya salah satu prinsipku juga kalau nunda sama aja nunda di belakang gitu. Jadi aku nggak mau nunda, sebisa mungkin aku nyicil. Iya, jadi kalau nunda ya kena sendiri juga suatu saat gitu, malah akan numpuk gitu. Benar, benar. Ya. Yes, seperti itu. Jadi kayak misalnya waktu tuh ada waktu bermain, kemudian belajar, istirahat, kemudian ke aktivitas. Nah, kalian ini kayak mau ngorbanin waktu apa gitu. Misalnya aktivitas kalian banyak ya, waktu bermain sama istirahat pasti berkurang sih. Otomatis. Benar banget. Jadi setiap kegiatan yang kita ambil itu tuh punya resikonya dan punya konsekuensinya masing-masing kan. Lah kita siap apa enggak dengan hal itu. Kayak gitu sih kalau aku. Bener. Kangen ke RSGM masih, Re? Kangen sama gedungnya atau sama siapanya? Nah, aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu itu. Kalau aku pribadi, aku kangen sama kegiatan RSGM, kegiatannya kayak BKGN kayak gitu. Aku kangen di situ. Walaupun kita hektik, kita capek, tapi seneng gitu loh. Karena di situ kita membantu sesama, terus tanpa dipungut biaya juga gitu kan. Yang menurutku itu, wow, salah satu kebahagiaan tersendiri. Tapi ada yang belum tahu, Re, BKGN apa? Oh iya. Ya, kan belum tentu tahu. Coba jelasin. Oke, BKGN tuh apa ya kepanjangannya? Apa Wah, ya? kacau nih. Apa Mas? Coba. Yang ngomong kan Mbak Re. Oh gitu ya. Ya BKGN itu Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Nasional. Itu semua univ malah semua univ itu melaksanakan Se-Indonesia ya. BKGN itu gitu. Jadi nanti digilir. Jadi sebenarnya tanggalnya tuh nggak tentu ya Mas. Iya. Kalau setiap univnya loh ya, maksudnya setiap univ kita nggak tentu gitu. Di situ juga perawatannya mungkin tergantung dari univnya juga. Kalau saya tahu itu scaling atau pembersihan karang itu pasti banget ada gitu, pasti ada di setiap BKGN. Terus pencabutan gigi itu juga ada, penambalan gigi itu ada. Terus gigi anak, jadi anak-anak itu kan sering ya makan es krim atau yang manis-manis gitu, manis-manis itu terus nanti dibawa aja ke BKGN gitu, terus nanti dicek giginya ada lubang atau tidak, terus bagaimana pokoknya kondisi rongga mulutnya itu kayak gimana gitu. Terus nanti ada juga edukasi dari kakak-kakak mahasiswa, jadi nanti edukasi ke sekolah sih sebenarnya, sekolah yang diundang gitu ya. Kayak gitu sih, sebagian ya itulah sebagian kecil dari BKGN. Dan yang itu tuh enaknya itu gratis gitu kan, jadi kita kayak beramal juga gitu di acara tersebut. Ya tapi sayangnya mungkin masa pandemi ini nggak secara langsung ya, Re. Jadi di Unsut aja kita itu tanggal 9 sampai 11 November ya. Itu aja konsultasi bentuknya. Betul. Itu juga ada seminar juga kalau nggak salah. Desember. Iya, ada seminar juga. Seminar itu tanggal 15 sampai 17 Desember. Ya, betul. Jadi kalau aku di Jogja itu lebih ke arah aku bertanya mengenai bisnis. Jadi aku kemarin pergi ke beberapa tempat yang pastinya harus mematuhi protokol kesehatan, asik. Asik. Dan aku nanya-nanya, kenapa kok konsepnya kayak gini? Kenapa konsepnya seperti itu? Gitu. Bagaimana Anda ini mencapai benefitnya gitu. Sebenarnya benefit itu kan nggak cuma uang ya. Jadi ada satu pengusaha yang dia mengatakan bahwa benefitku itu bukan uang gitu.
Jadi ketika orang datang ke sini, ke kafe ini, dia akan membawa value dari kafe ini gitu. Jadi di kafe itu tuh banyak banget tulisan-tulisan yang menginspirasi. Gitu. Itu yang paling mengena sih sampai sekarang. Berarti sebelum buka atau setelah buka ini bisnis Sebelum. kayak cari-cari dulu gitu ya? Aku cari referensi Inspirasi. dulu. Berani pas usaha buka gitu, ada keyakinan apa gitu kan kadang orang kayak lah males terus takut kayak persaingan lah segala macam gitu kan, terus juga modalnya ntar kayak gitu kan, ada beberapa orang yang kayak misalnya mau buka bisnis tuh kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya bisnis kalau mau buka bisnis tuh kita tahu kita budgetnya berapa gitu kan. Nah, ada satu orang yang ngomong uh, konsep itu akan mengikuti budget. Gitu. Jadi kita punya budget berapa nih gitu. Kemarin aku punya teman itu dia punya budget cuma 2 juta. Nah, gimana caranya 2 juta itu buat usaha gitu kan. Ternyata dia cuma beli meja doang. Meja sama membuat banner kayak gitu. Terus sama beli alat bahannya kayak gitu pas banget 2 juta. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk sih menurutku. Jangan kayak, wih kafe harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Yang nggak akan jalan gitu loh. Jadi mending dari kecil, terus kamu carilah namanya dulu ke teman-teman, di share-share gitu. Kalau udah dapet namanya kan kamu udah dapet tuh pelanggan-pelanggan. Nah, bisa ngembangin usaha di tempat yang lain kayak gitu. Bisa lagi diperbaiki kayak gitu sih menurutku. Jangan takut untuk berusaha. Betul. Aku sih sebenarnya takut buat aku sendiri sebenarnya. Nggak usah takut, kamu mau fokusnya di mana dulu gitu. Oke. Bisa ntar lihat tabungan dulu ya. Gitu. 500 juga jalan tau no. Terus 500 jalan. Aku 1,2 semuanya. Ada tempatnya. Iya, tapi kita sistem take away. Karena sekarang kan lagi pandemi, jadi aku mengikuti instruksi ya. Jangan makan di tempat. Alamatnya, Rey? Siapa tahu aku mampir ke situ kan. Alamatnya. Siapa tahu aku mampir. Oke, alamatnya itu Jalan Kalijaga. Jalan Kalijaga, Dusun Keragilan, RT 5 RW 7, Sidomoyo, Godean Sleman. Itu di depan pintu masuk Dusun Keragilan. Jadi kayak ada deket-deket gitu. Oh, ya. Dekat-dekat situ dekat rumahmu juga nggak? Iya, deket banget sama rumahku. Siap. Nanti kalau ke situ aku mampir deh. Nggak tahu kapan tadi. Ya oke, aku tunggu ya. Viewermu juga tuh disuruh mampir. Amin. Pesan terakhir buat yang mungkin lagi koas, terus juga kayak pengen apa ya ngisi ke gabutan gitu Kekosongan. kadang gitu. Pesan terakhir dari Mbak Rey. Oke, pesan terakhir. Kekosongan hati juga bisa. Wih, aduh. Lanjut. Aduh. Kalau dari aku sendiri itu doing the best aja and give the best. Dah. Mungkin itu dulu kali ya, Rey. Nanti kita nyambung di berikutnya. Semoga. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ke Mbak Rey, tulis aja di komentar. Nanti kita bikin konten selanjutnya kalau banyak yang bertanya, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Tentang apa? Ya mana saya tahu. Kalau kamu mau bikin konten lagi, kita obrolin jam dan waktunya. Wis, gile, harus janjian sekarang sama Rey. Gila nggak tuh? Berat. Gila, berat. Harus janjian nih, supaya tidak nabrak. Hei.
Yuk, dadah, kasihan Rey. Ah, Makasih thank Rey. you, bye-bye. Sukses jualannya. Yo, you too, bye. Aku live ya. Yuk. Yo.